Pertanyaan sederhana, mungkin nggak ada di antara umat Nabi Muhammad yang tidak bisa masuk surga? Mungkin. Siapa di antaranya tuh? Ada yang dapat bocoran belum? Ada satu informasi yang sangat berharga bagi kita, yang datangnya informasi itu dari baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda begini. Ini kabar gembira bagi semuanya tanpa kecuali. Beliau bersabda begini, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kullu ummati, semua umatku, kata Rasulullah, yadkhulunal jannah, akan masuk surga. Ini kabar gembira nih. Semua umatku bakal masuk surga. Kata siapa itu? Kata Rasulullah SAW. Mungkin gak Rasul bohong? Tidak. Mungkin gak Rasul nanti mengkhianati janjinya? Tidak. Maka yakini oleh kita, sangat yakin, saya yakinnya bahwa Rasul memberi kabar gembira, semua umatku, kata Rasulullah, akan masuk surga. Kalau seandainya Rasul berkata langsung ke ibu-ibu seperti hanya saya langsung ngomong ke ibu-ibu, ketika dengarnya akan seperti apa kebahagiaan yang ibu dapatkan tuh? Sangat tidak ternilai kan ya? Sangat bahagia sekali ketika dengar bahwa semua umatku, kata Rasulullah, bakal masuk surga. Tapi ada syarat di kalimat itu, umatku, kata Rasul. Jadi kalau yang bukan umat Rasul tidak akan masuk surga. Ibu umat Rasulullah bukan? Harus yakin dong. Umat Rasulullah bukan? Umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata siapa? Kata ibu. Apa Rasul nanti mengakui kita sebagai umatnya? Mudah-mudahan. Boleh kita percaya diri mengaku sebagai umat Rasulullah, tapi apakah Rasul mengakui kita sebagai umatnya? Nah, kita berharap mudah-mudahan. Tetapi ibu-ibu, hadis itu tidak berhenti di sana. Rasul kemudian bersabda begini, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Setiap umatku bakal masuk surga kecuali yang menolak, kecuali yang enggan. Mungkin gak ada umat Rasulullah yang enggan masuk surga? Sangat tidak mungkin. Pasti semua umat Rasulullah yang mengakui Rasul sebagai panutannya menghendaki masuk surga. Tapi hadis tadi mengatakan, kata Rasul, ada sekelompok umatku yang enggan masuk surga, yang menolak masuk surga. Siapakah itu? Siapakah itu? Nah, hadis itu menjelaskan begini, man ato'ani faqad ahabbani. Barang siapa yang taat kepadaku, berarti dia mencintaiku. Wa man ahabbani ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang mencintaiku akan bersamaku di surga. Wa man asoni faqad aba. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, itu tandanya orang enggan masuk surga. Hadis sahih, riwayat diantaranya oleh Imam Al-Bukhari. Paham gak, Bu? Diulang ya, kan ibu-ibu rada harus diulang. Untuk menguatkan, bukan berarti ibu-ibu lemot, bukan. Cuman untuk menguatkan ingatan ibu yang harus dikuatkan. Apa sabda Rasul? Semua umatku bakal masuk surga kecuali yang menolak. Sahabat kemudian bertanya, siapa yang enggan masuk surga? Rasul tidak langsung mengatakan bla 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 bla, tapi Rasul mengatakan begini, barang siapa yang taat kepadaku, berarti dia mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku akan bersamaku di surga. Sedangkan barang siapa yang durhaka kepadaku, itulah orang yang enggan masuk surga. Jelas gak?
Siapa jadi yang akan masuk surga di sana? Umat Rasul siapa? Yang taat kepada Rasul. Kalimatnya taat berarti dia cinta. Bukan kalimat cinta berarti dia taat. Karena maaf-maaf, banyak yang ngaku-ngaku cinta tapi belum tentu taat. Ya kan? Cinta Rasul, cinta. Ingin ketemu Rasul, ingin, gitu kan? Kalau ditanya. Bela Rasul, bela lah pasti. Cuman dia tidak taat. Tanda kecintaan seseorang itu apabila dibuktikan dengan ketaatannya terhadap yang dicintainya. Jadi kalau ada seseorang yang mengatakan cinta sama kita, tapi dia tidak mengikuti keinginan kita, berarti kemungkinan cintanya itu hanya iya, bisa itulah ya, palsu ya. Jadi cinta rekayasa kayaknya. Cintanya cinta yang dibikin-bikin. Salah satu bentuk konsekuensi cinta itu apa? Mentaatinya. Dan Rasul mengatakan begitu, orang yang taat kepadaku berarti dia cinta kepadaku. Dan orang yang mencintaiku, kata Rasul, akan bersamaku di surga. Sedangkan orang yang mendurhakaiku, berarti kalau mendurhakai maksudnya gimana? Tidak mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mentaati bagaimana tuntunan Rasulullah SAW. Karena syarat ibadah kita diterima Allah itu, ibu-ibu sangat paham pasti ya. Syarat ibadah kalau ingin diterima oleh Allah dan ada pahala bagi kita dari ibadah yang kita lakukan, selain ikhlas juga harus benar kan? Ikhlas dan benar. Ikhlas berarti ibadah kita jalanin karena Allah, benar berarti kita menjalankan ibadah itu sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Dalam urusan ibadah tidak boleh kita mengikuti logika, tidak boleh mengikuti kebiasaan, karena kebiasaan belum tentu benar. Ibadah tidak boleh ikut-ikutan, karena belum tentu yang diikuti oleh kita benar. Ibadah itu harus mengikuti tuntunan Rasulullah. Masalahnya bagaimana kita bisa mengetahui ibadah kita sudah sesuai dengan tuntunan Rasul? Belajar, tolabul ilmi. Makanya ada ayat di surat Al-Isra di mana Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kamu melakukan satu perbuatan atau janganlah kamu mengikuti satu perbuatan yang kamu tidak tahu ilmunya. Harus ada ilmunya. Tinggal kita introspeksi diri, selama ini ibadah kita udah seperti apa? Udah ngikutin tuntunan Rasul? Atau gimana kita ngikutin tradisi atau kebiasaan? Itu tinggal diperbaiki aja. Makanya tolabul ilmi kita mudah-mudahan ada manfaat untuk lebih memperbaiki kualitas ibadah kita.